Salam pemirsa, pada 10 November 2024, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan bahwa Rusia meluncurkan 145 drone dalam satu malam, menandai serangan malam terbesar sejak invasi dimulai. Di sisi lain, Ukraina mengerahkan drone dalam jumlah besar ke Moskow sebagai respon atas serangan ini. Insiden ini menandai peningkatan konflik di tengah ketegangan global. Dalam laporannya, The Washington Post menyebut bahwa mantan Presiden AS Donald Trump telah berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghindari eskalasi. Presiden AS Joe Biden dijadwalkan bertemu dengan Trump pada 13 November 2024, di mana penasehat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan bahwa Biden akan mendesak Trump untuk tidak menarik dukungan bagi Ukraina. Dari laporan yang dilansir AFP, Zelensky mengungkap bahwa Rusia menggunakan lebih dari 800 bom udara, 600 drone serang, serta berbagai rudal dalam serangan mereka selama sepekan ini. Komando Angkatan Udara Ukraina menyatakan bahwa pasukan mereka berhasil menembak jatuh 62 drone Rusia, sementara 67 drone Rusia lainnya tersesat di berbagai wilayah Ukraina, Moldova, Belarus, dan bahkan kembali ke Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa mereka telah berhasil mencegat 70 drone Ukraina, termasuk 34 diantaranya di wilayah Moskow, menyebabkan satu warga terluka. Kremlin melalui juru bicaranya, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Trump mengklaim dirinya mampu mengakhiri konflik Rusia-Ukraina melalui kesepakatan damai jika terpilih kembali. Trump melalui penasehat seniornya, Lanza, menyarankan agar Ukraina menyerahkan Crimea, meskipun tim Trump kemudian mengklarifikasi bahwa Lanza tidak memiliki wewenang untuk berbicara atas nama mantan presiden itu. Lanza bahkan diprediksi akan dicopot dari posisinya akibat pernyataan ini. Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menegaskan bahwa Trump tidak pernah menyarankan agar Ukraina menyerah kepada Rusia. Justru, Trump diharapkan akan mendukung produksi energi di AS dan menekan ekonomi Rusia dengan bantuan negara-negara NATO yang diproyeksikan menaikkan anggaran pertahanan hingga 3%. Kehadiran militer besar-besaran Amerika Serikat di Eropa juga menjadi topik pembicaraan, dengan Trump yang kembali berjanji mendukung Ukraina. Sullivan dalam acara Face the Nation menyatakan bahwa Biden akan mendorong Kongres untuk terus mendukung Ukraina demi stabilitas Eropa. Di pihak Rusia, mereka bersikeras bahwa perang akan berakhir jika dunia internasional mengakui wilayah Ukraina yang mereka klaim. Sementara itu, Amerika dan sekutu barat lainnya tetap mendukung Ukraina dalam menuntut Rusia mengembalikan semua wilayah yang diduduki. Laporan Wall Street Journal mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump dalam masa jabatan keduanya akan menunjukkan kekuatan ekonomi dan militer untuk menjaga perdamaian internasional, termasuk di wilayah Ukraina, Timur Tengah, dan Asia Timur. Di medan perang Ukraina, pasukan Korea Utara kini diketahui menggunakan rudal buatan Iran. Laporan menyebut bahwa Iran terus mengekspor minyak ke China, menunjukkan aliansi ekonomi yang erat antara ketiga negara ini dalam menghadapi tekanan Barat. Dalam hubungan AS-China, para pejabat AS memperkirakan Trump akan melanjutkan pendekatan keras terhadap China. Para mantan pejabat menyebut Trump tidak akan memberi kelonggaran kepada Presiden China Xi Jinping, terlebih setelah dugaan prestasi China terhadap kampanye Trump pada 2024. Jika terpilih kembali, Trump mungkin akan menerapkan tarif besar pada impor China hingga mencapai 60% sebagai bagian dari strategi ekonomi AS. Trump dikabarkan berencana menggunakan kekuatan diplomatik AS untuk menjadi penengah dalam konflik global, termasuk di wilayah-wilayah krusial seperti Timur Tengah dan Ukraina. Para mantan pejabat Gedung Putih menyebut bahwa Trump akan menjadikan AS sebagai mediator untuk mencegah konflik yang lebih luas. Di tengah situasi global yang semakin rumit, Trump diharapkan mampu membawa AS kembali menjadi pemain utama dalam diplomasi internasional. Namun kebijakan keras terhadap negara-negara seperti China dan Rusia berpotensi memicu reaksi yang lebih luas. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.